ketika siapa namanya? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis, beliau memiliki sebuah kantong ajaib. Jadi kantong tempat kurma yang oleh Abu Hurairah disebut sebagai kantong ajaib. Suatu saat ketika lagi berkumpul bersama sahabat, tidak ada yang mau dimakan. Kebetulan Abu Hurairah itu ada kantong yang isinya adalah 20 butir kurma. 20 butir kurma. Akhirnya ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu pegang?" "Ya Rasulullah, ini kurma tapi sedikit." "Mana?" Diambillah kantong itu oleh Rasulullah ya. Kemudian, "Wahai Abu Hurairah, panggilkan saudara-saudaramu ke sini." Akhirnya beliau ambil lagi dari dalam kantong itu terus 10 orang. Selesai 10 orang, yang lain panggil ke sini, dibagikan lagi, ngambil 10 orang lagi, terus begitu. Artinya yang di dalam kantong itu tidak pernah habis. Yang di dalam kantong itu, padahal Abu Hurairah itu tahu yang di dalam kantong itu hanya berisi 20 butir kurma. Tetapi dengan mukjizatnya Rasulullah SAW itu bisa enggak habis-habis. Sampai Rasulullah wafat, kantong itu tetap ada dan tetap berlaku itu. Tetap berlaku itu. Sampai Rasulullah wafat, sampai di masanya Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika mau mengambil itu ya tetap tetap disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian kantong itu pada akhirnya hilang karena terbakar, rusak karena terbakar. Artinya apa? Ketika orang itu sama dengan orang yang minum air zam-zam, bukan karena air zam-zamnya, tetapi karena kehendak Allah yang dititipkan ke dalam zam-zam itu. Zam-zam itu benda, zam-zam itu air. Jadi sebenarnya sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sakit gigi, kemudian dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menggigit rumput, hanya setahun kemudian itu terulang lagi sakit gigi tanpa meminta kepada Allah, karena sudah merasa tahu bahwa obatnya adalah rumput itu. Akhirnya diambillah rumput tersebut, digigit oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata bukan sembuh, tetap sakit. Karena tetap sakit, akhirnya Nabi Musa tanya. Nabi Musa itu kan selalu bertanya kepada Allah Ta'ala. Makanya beliau julukannya adalah Al-Kalim ya, orang yang senantiasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya sekarang sakit gigi lagi. Saya ambil rumput yang kau tunjukin dulu. Setelah saya ambil kok saya enggak sembuh gitu. Wahai Musa, kalau dulu kamu kan minta sembuh kepada saya gitu. Rumput itu hanya perantara yang aku berikan kepadamu untuk menjadi wasilahmu agar gigimu sembuh. Karena kamu sudah merasa tahu bahwa obatnya itu adalah rumput, maka berarti apa? Wahai Musa mengatakan sallallahu alaihi wasallam li ba'di sahabah, man u'tiyad du'a lam yuhrim al-ijabah wal lisanu qad ja'alul haqqu turjumal janan. Dan Allah Ta'ala menjadikan hati kita itu sebagai alat penerjemahnya lisan. Jadi lisan ini, jadi lisan itu menjadi alat terjemahnya hati kita. Wal qalbu baitur rabbi, dan hati itu adalah rumahnya Allah. Jadi katanya beliau, wal qalbu baitur rabbi, dan hati itu adalah singgasana Tuhan. Beliau mengapa? Karena tempatnya kita mengingat Allah itu hati, bukan akal. Tempat kita ingat kepada Allah itu adalah hati, bukan akal. Berarti sekarang
selama ini yang kita lakukan adalah memahami Allah berdasarkan ilmu kalam, berdasarkan ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid kita ternyata tidak bisa kita bawa dalam sholat. Kita faham Allah itu wujud, tapi kenapa pada saat kita sholat kita tidak merasakan wujudnya dan hadirnya Allah? Kita faham waktu kita sholat bahwa Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada yang lain. Tetapi kenapa di saat kita melaksanakan sholat, kita merasa bahwa saya berdiri ini karena saya mampu. Padahal karena dimampukan. Bukan karena mampu, karena dimampukan, karena dikehendaki. Makanya ketika menyatakan bahwa wal qalbu baitur rabbi fa idza intalaqa lisanuka bitahriki qalbika fa huwa yuridu ayyutiyaka. Maka ketika lisan itu kemudian dibebaskan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya apa? Artinya Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita sekalipun kita tidak memintanya. Jadi kalau lisan orang yang sudah terbebas itu mereka masuk kategori makom tajrid namanya. Tajrid itu apa? Sebuah makom, sebuah kedudukan yang sudah tidak butuh kepada kasab atau usaha. Karena semuanya oleh Allah Ta'ala sudah disediakan. Pertanyaannya, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak usah bekerja dan berusaha? Tidak ada manusia yang tidak butuh bekerja dan berusaha. Semua para auliaillah sebagian besar itu bekerja dan berusaha. Tetapi usahanya beda dengan kita. Beliau-beliau yang sudah mencapai makom tajrid itu karena dalam setiap perbuatannya senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Sehingga energi yang dibawa oleh dirinya kemanapun dia melangkah itu senantiasa membawa energi positif. Ketika membawa energi positif, maka kadangkala gak begitu niat untuk cari relasi bisnis ditawari sama orang. Padahal dia tidak sedang berniat mencari relasi bisnis. Dan pekerjaannya orang-orang seperti ini biasanya sukanya adalah silaturrahim. Maka kalau kita kemudian menginginkan kehidupan itu sesuai dengan kalimat ini, artinya Allah Ta'ala berikan rasa butuh ke dalam kolbu kita, walaupun lisan kita tidak meminta kepada dia, maka dia akan tetap memberi kita. Berarti rasa butuh itu di mana? Rasa butuh itu harus kita tanamkan dalam hati, hasil dari tauhid itu. Hasil dari apa? Dari la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, Allah yang memberi, maka semuanya kita kembalikan kepada Dia. Nah, disinilah yang membedakan antara orang yang makom tajrid dan orang yang ada pada makom kasab. Orang yang ada pada makom kasab biasanya usaha, doa, tawakal. Mula tak ngabi, tawakal. Itu makom kasab. Kalau makom tajrid sebaliknya, tawakal dulu, berserah diri dulu pada Allah, munajat baru melangkah. Di situ bedanya. Jadi kalau yang makom tajrid itu berserah diri dulu kepada Allah Ta'ala, berpasrah diri dulu pada Allah Ta'ala, baru kemudian bermunajat, setelah munajat baru melangkah berusaha. Jadi berbeda prosesnya. Maka ketika inna wajadna sabiran, ketika Allah Ta'ala mendapati para hambanya itu sebagai seorang yang sabar,
maka fal adabu ma'allah kullul adab asyakwa ilahi la ila ghairihi. Jadi berkeluh kesah itu jangan kepada sesama makhluk. Berkeluh kesah itu jangan ke sesama makhluk, apalagi karena tak kebuak curhatnya di SW, story WA, ditulis, diketik di situ kalau lagi gundah, kalau lagi gelisah, bahkan ditaruh di Facebook. Akhirnya semua orang yang berteman dirinya dengan dirinya tahu, oh lagi galau teman saya ini misalkan. Iya itu kalau didoakan. Kalau pas di komen digurauin di Facebook itu. Jadi orang sekarang, jadi semua yang ada pada dirinya sebagian itu diceritakan semua. Dia pergi kemana cerita, dia melakukan apa cerita, bahkan sholat pun juga kadang diceritakan. Di mana? Di SW-nya itu. Ketika punya masalah, punya problem juga ditaruh di story WA-nya dan sebagainya. Artinya di seluruh media sosial yang dia miliki dia update status seperti itu. Padahal asyakwa ilahi la ila ghairihi. Allah itu paling senang ketika seorang hamba senantiasa mengadu kepadanya. Sampai hal sekecil apapun dia senantiasa melibatkan Allah. Dalam bahasanya Al-Hikam itu, dalam semua hal dia melibatkan Allah Ta'ala. Jangankan sampai urusan besar. Kayak apa urusan besar itu? Urusan rizki itu urusan besar. Urusan anak itu urusan besar, karena ini kaitannya dengan tanggung jawab. Masak saja, anggaplah hal sepele masak itu. Masak air, hanya untuk buat teh misalkan. Itu saja orang harus melibatkan Allah Ta'ala. Contoh, kalau apinya dibuat kayak apinya Nabi Ibrahim kemudian, ya tidak mendidih itu air. 2 jam 2 hari, ya tidak akan mendidih, dia akan tetap dingin. Kalau apinya kayak apinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Allah Ta'ala bilang, kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada api itu agar dia tidak membakar. Jadi sifat membakarnya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Wa yabqa alaihi ilmus sabri, dan hamba ini diberikan yang namanya rasa sabar, kekal dalam kesabaran. Maksudnya gimana? Kekal dalam kesabaran itu Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang ini untuk terus bersabar dalam kehidupan itu. Makanya idza ahabballahu abdan ibtalah. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki untuk mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan senantiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu senantiasa bersama orang yang sabar. Berarti kalau dibalik kalimat itu, kalau orang tidak sabar tidak akan pernah dibersamai oleh Allah Ta'ala. Tapi memang untuk sabar itu ya butuh latihan, butuh proses. Gak mungkin orang itu kemudian langsung sabar, gak mungkin seseorang itu langsung tawakal. Makanya untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala itu latihannya dari mana? Awal minggu yang lalu adalah tazkiyatun nafas, penyucian diri. Kenapa? Hati yang tidak tawakal, hati yang tidak sabar, hati yang senantiasa berkeluh kesah, itu hati yang sudah terlanjur keras. Ya sawah kalau sudah kering kerontang, maka dia harus diairi dulu dan kemudian dibajak, baru ditanami. Artinya apa? Hati yang sudah keras, hati yang sudah ternoda, maka yang dilakukan pertama kali adalah minta ampun pada Allah Ta'ala. Setelah meminta ampun, sucikan diri. Nah, sucikan diri itu berarti membersihkan hati untuk menyiapkan apa? Menyiapkan diri memperoleh kalimat zikir yang sesungguhnya. Beda. Jadi kita
Zikir kita ini la ilaha illallah. Sanatnya dari mana? Anggaplah kalau zaman sekarang kita pakai sanat. Ya dari guru musola dulu, Kiai Langgeren Lambok saya ngajarin zikir la ilaha illallah. Kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam berzikir itu masih minta takhsis kepada Rasulullah. Ketika kalimat tauhid dari Mekah sudah diajarkan. Tapi suatu saat Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah untuk minta ditalkin zikir. Talkin itu artinya pengajaran yang diulang oleh yang diajarkan, oleh yang diajar. Contohnya saya membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian murid saya ikuti saya. Nah, kalimat itu namanya kalimat talkin. Ikuti saya baca la ilaha illallah, murid saya juga baca la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Ali sudah tahu. Terus kemudian ya Rasulullah, kalau zikir saya sudah tahu caranya gitu. Tetapi zikir yang bisa menghadirkan rasa Allah Ta'ala itu gimana ya Rasul? Ini sudah babul ilmi. Kemudian Rasulullah mengatakan ghammid ainak, pejamkan matamu. Jadi kita diperintahkan untuk memejamkan mata oleh Rasulullah SAW kalau kita mau berzikir. Ghammid ainak, kul biqalbika, katakan dengan hatimu Allah, Allah atau la ilaha illallah. Jadi sekarang kita latihannya bagaimana kita berzikir kepada Allah Ta'ala melalui kolbu. Sudah cukup rasanya zikir dengan menggunakan lisan. Sudah lama kita zikir dengan lisan. Sudah lama kita sholat dengan lisan. Sudah lama kita puasa hanya lisan saja, hanya perut saja. Mari kita belajar bagaimana berzikir dengan menggunakan kolbu. Nantinya kolbu ini akan disambungkan kepada siapa? Kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya dengan sambungan dengan Rasulullah, maka kolbu itu lama kelamaan akan memperoleh ma'rifah, memperoleh pengetahuan. Tapi talqin zikir itu harus diperoleh dari seseorang yang kita sebut sebagai mursyid. Jadi yang bisa mentalkin, saya bukan mursyid ya, saya bukan mursyid, saya nggak bisa mentalkin zikir. Gitu. Jadi talqin zikir itu hanya dilakukan oleh seorang mursyid gitu. Maka kalau berzikir dengan cara thariqah tertentu itu biasanya lebih mudah untuk tersambung kepada Allah Ta'ala karena dia sudah punya yang namanya sambungan. Jadi sambungan ini yang penting yang harus kita miliki. Mari kita bersolawat dulu kepada Rasulullah, memuji beliau untuk senantiasa kolbu ini tempatnya Nur Muhammad. Kolbu ini yang menyinari adalah Nur Muhammad. Maka sering-seringlah tersambung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.